Selamat datang di pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi Akidah Akhlak kelas 6 SD dengan materi kalimat thayyibah berupa taubat. Arti dari taubat dari segi bahasa adalah kembali, yaitu kembali pada jalan yang benar. Taubat menurut syara' artinya kembali dari perbuatan tercela menuju pada akhlak yang terpuji. Taubat adalah penyesalan dan berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatan dosa yang pernah dilakukan dengan menggantikan amalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, taubat di sini adalah kita merasa menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi dengan terus berusaha untuk melakukan kebaikan, dengan melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Nabi Muhammad yang artinya dari Nuwas bin Sam'an, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kebajikan dan dosa. Maka beliau bersabda, dosa adalah apa yang bergejolak di dalam hatimu dan kamu merasa benci jika perbuatannya diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi dosa di sini adalah segala sesuatu yang menimbulkan hati tidak tenang, yang menimbulkan gejolak dalam hati. Dan sebenarnya kita tahu hal-hal tersebut itu adalah sebuah dosa. Dan kita tahu perbuatan tersebut jika diketahui orang lain kita juga akan malu. Nah, itu adalah dosa. Jadi, sesuai dengan hadis tersebut tadi menggambarkan sebenarnya seperti para koruptor, orang yang suka korupsi, para pembunuh, orang yang suka membunuh, perampok, dan lain-lain itu dalam hatinya pasti ingin tidak melakukannya dan takut atau malu bila perbuatannya terbongkar. Jadi sebenarnya kejahatan-kejahatan atau dosa yang dilakukan orang tersebut itu tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Orang tersebut juga tahu, faham kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan, perbuatan tidak baik, dan dia juga tahu, dia akan takut atau malu bila perbuatan jahatnya atau dosa tersebut terbongkar oleh orang lain. Jadi sebenarnya yang tidak sesuai dengan hati kita, hati nurani kita, yang sebenarnya itu bergejolak, nah itu sebenarnya adalah dosa. Jadi, oleh karena itu, orang yang berbuat dosa kecil atau besar, maka harus secepatnya untuk segera sadar, beristighfar, dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan berusaha untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, arah yang positif. Jadi, kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita harus segera sadar. Istighfar, astaghfirullahaladzim, mohon ampunan kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut dengan berusaha untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara bertaubat, semua anak Adam, semua manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau untuk bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Oleh karena itu, orang yang bertaubat itu tidak mempunyai dosa lagi, bagaikan bayi yang keluar dari rahim ibunya. Sebesar apapun dosa kepada Allah, selain syirik, Allah pasti akan mengampuninya. Jadi, kita disuruh untuk segera bertaubat jika kita melakukan suatu perbuatan dosa, jika kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik. Setelah kita bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seperti
bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Sebesar apapun dosa itu, Allah pasti mengampuninya, kecuali dosa syirik. Dosa yang menyekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwasanya Allah yang Maha Agung akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya ditenggorokan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita jika kita bertaubat. Tapi sebelum nyawa ditenggorokan. Jadi ketika nyawa sudah ditenggorokan, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Seperti dari kisah Fir'aun. Fir'aun yang bertaubat ketika nyawanya atau ajalnya sudah berada di tenggorokan. Jadi selama ini segera kita bertaubat sebelum ajal kita dekat, sebelum nyawa kita ada di tenggorokan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jalan taubat masih panjang. Apabila kita melakukan dosa, hendak beristighfar, sadar, dan bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang ada pada diri kita. Syarat untuk bertaubat, 1. Kita menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Oh, kita tahu ini adalah perbuatan dosa, kita menyesal. Yang kedua, tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kita janji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Yang ketiga, kita segera mohon ampun dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, bila ada sangkut pautnya dengan manusia, kita harus minta maaf atau mengembalikan sesuatu kepadanya. Jadi ini tadi adalah syarat kita bertaubat, syarat Allah menerima dari taubat kita. Setelah bertaubat, jangan lupa kita harus senantiasa untuk melakukan amal yang lebih baik lagi, amal kebajikan, supaya Allah meridhoi segala kegiatan kita. Macam-macam dosa dan kesalahan. Ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar seperti syirik, berbuat maksiat, putus asa dari rahmat Allah, menjadi saksi palsu, sumpah palsu, sihir, minuman keras, makan harta anak yatim, riba, berzina, durhaka kepada orang tua, membunuh manusia, mencuri. Selain berdosa dan bersalah kepada Allah, manusia juga mempunyai salah kepada sesamanya, seperti berdusta, berbohong, ingkar janji, mencaci maki orang lain, mengganggu orang lain. Nah, itu semua adalah dosa-dosa dan kesalahan, termasuk kesalahan dan dosa. Maka dari itu, apabila kita melakukan hal-hal seperti yang saya sebutkan ini tadi, segeralah untuk menyadari, menyesali, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini sebelum azal atau nyawa berada di tenggorokan kita. Nah, ini adalah contoh orang yang bertaubat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang isinya menceritakan kisah seorang pembunuh, orang yang suka membunuh dan berdarah dingin. Nabi Muhammad bersabda, di antara umat sebelum kalian, terdapat seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Bayangkan, ada seorang laki-laki yang sudah membunuh orang, 99 orang. Suatu ketika terbesit di hati pria tersebut akan azab Sang Pencipta, akan hukuman Sang Pencipta. Dia berpikir, alangkah baiknya bila dia memohon ampunannya sebelum ajalnya tiba. Namun, apakah taubatnya akan diterima? Apakah taubatnya orang yang telah membunuh puluhan nyawa yang tak bersalah itu akan diterima oleh Sang Pencipta? Dia mulai gusar. Laki-laki itu mulai gusar, berpikir, aku sudah membunuh sekian banyak orang, apakah aku akan diterima taubatnya? Pertanyaan itu sungguh-sungguh membebaninya. Di kemudian, dia menanyakan kepada orang-orang tentang siapa di antara mereka yang paling berilmu. Dia mencari orang-orang dan bertanya, di sini siapakah orang yang berilmu? Kemudian dia diarahkan kepada seorang rahib. Dia pun mendatangi rumah rahib tersebut untuk kemudian bertanya kepadanya.
Ya Rohib, saya telah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat bagiku? Rohib itu menjawab, tidak ada. Seketika itu, pria tersebut membunuh rohib tersebut, sehingga genap jumlah korbannya 100 orang, sabda Nabi Muhammad. Kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Sang pembunuh itu lantas menemui tokoh lain. Kali ini, dia diterima oleh seorang alim ulama. Setelah menceritakan keadaannya, dia pun bertanya, apakah masih tersedia taubat baginya? Dia menceritakan bahwa dia sudah membunuh 100 orang. Apakah taubat saya masih tersedia? Orang alim itu menjawab, ya. Siapa pula yang menghalang-halangi untuk bertaubat? Pergilah dari kota ini dan bergegaslah menuju kota itu. Karena di sana ada kaum yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah bersama mereka. Jangan kembali ke negerimu, sebab negerimu itu telah menjadi negeri yang buruk. Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya. Jadi, meskipun dia sudah membunuh 100 orang, tapi pintu taubat dari Allah masih terbuka lebar. Allah akan menerima taubat selagi ajalnya belum dekat di tenggorokan. Jadi, di sini orang tersebut masih ada jalan untuk bertaubat sekalipun sudah membunuh 100 orang. Dan juga ini dijadikan pelajaran bagi kita. Apabila kita mempunyai dosa yang banyak, insya Allah akan menerima taubat kita. Allah akan menerima penyesalan dari diri kita. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran dan diambil hikmahnya bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.